Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak Har? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Seperti yang Pak Har sampaikan kemarin sama saya, rencananya hari ini Pak Har akan mengadakan proses kegiatan coaching bersama Bu Romi, Pak ya? Betul sekali Bu. Saya akan mengadakan coaching dengan Bu Romi. Ya. Baik, sebelum proses coaching tersebut dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Har. Tentunya dalam proses coaching ini, Pak Har sudah memahami beberapa kompetensi inti dalam proses coaching ini kan Pak ya? Iya Bu. Ya. Menurut Pak Har ada berapa kompetensi inti dalam proses coaching ini Pak? Kompetensi inti proses coaching yaitu ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yaitu di mana seorang coach itu harus fokus pada coachingnya, yaitu bersikap terbuka, sabar, dan juga ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Di sini seorang coach lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dan lebih sedikit berbicara. Iya betul Pak. Ya, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu menstimulasi pemikiran coach, menggunakan emosi dan juga menilai dalam diri, dan juga dapat mendorong coach untuk berbuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Itu Bu, ada 3. Iya. Kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang sudah Pak Har sebutkan tadi, Pak Har ini akan memfokuskan pada kompetensi yang mana Pak? Dari ketiga tadi Bu, saya memfokuskan kepada mendengarkan penuh, mendengarkan aktif Bu. Baik Pak Har, di sini Pak Har kan ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif Bu ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Har, apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan Pak Har fokuskan ini nanti? Saya mengapa menggunakan mendengarkan aktif, yaitu biar seorang coach itu bisa leluasa menyampaikan permasalahannya, sehingga saya bisa melihat dan juga bisa memberi solusi gitu. Oh iya Pak, ini Bu Romi katanya masih dalam perjalanan. Iya Bu. Sambil nunggu Bu Romi, bagaimana kalau kita ngopi-ngopi di kantin? Oh iya Bu, memang kebetulan saya masih belum biar gak ngantuk Pak ya. Iya. Mari Pak. Ini Bu Romi sudah datang. Oh iya. Waalaikumsalam. Bu Riri. Iya. Maaf terlambat Bu. Iya, Tadi di jalan macet Bu. Sinian Bu, iya. Oh gitu. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Har, ya. bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Pak Harto ada waktu apa tidak Pak hari ini Pak? Oh. Jadi mungkin saya butuh 10-15 menit lah Pak. Oh ya, kebetulan saya memang Bu. Hari ini tidak ada jam, jadi cuma weekend ya. Oh gitu. Ini begini Pak. Jadi ada sebuah masalah yang menjadi pemikiran saya. Jadi itu menjadi angan-angan saya. Jadi saya mengharapkan ada nantinya ada solusi yang berusaha saya bahas dengan Pak Haryanto. Ya. Jadi begini Pak, saya itu kan baru-baru ini mendapat SK mutasi ya Pak ya. Jadi saya pindah ke sekolah yang baru. Nah, dengar-dengar ya Pak, di sekolah yang baru itu terjadi apa ya Pak? Dua kubu Pak. Jadi di sana itu ada kubu guru-guru yang senior dan kubu guru-guru yang junior. Jadi di sana itu kurang adanya kolaborasi Pak. Jadi menurut saya itu bagaimana caranya untuk saya kesenjangan tersebut hilang Pak. Jadi nanti tidak ada lagi batas antara senior dan junior gitu
memang seharusnya di sekolah itu kan tidak ada istilah junior senior gitu. Iya. Jadi ada dua kubu. Kira-kira menurut Bu Romi itu penyebabnya apa, Bu? Kalau menurut pengamatan saya, menurut saya karena kurangnya wadah, Pak. Kurangnya kegiatan itu dalam melibatkan kolaborasi antara senior dan junior. Kenapa? Jadi di sana ketika ada kegiatan, Pak ya, itu cenderung yang junior saja, mungkin dianggap lebih mampu lah. Tapi kalau menurut saya kan senior kan lebih punya pengalaman yang banyak ya, Pak. Tapi kalau yang junior mungkin dari segi kualitas dan segi kemampuan ber-IT lebih bagus ya, Pak. Menurut saya itu bukan kendala seharusnya. Jadi itu mungkin menurut saya itu adalah sebuah anugerah mungkin menurut saya, Pak. Karena itu kan apa ya, bisa melengkapi satu sama lain ya, Pak. Jadi kualitas pendidikannya pun akan meningkat kalau menurut saya. Iya, iya. Terus ini ada kesenjangan junior dengan senior. Kira-kira menurut Bu Romi itu bagaimana cara penyelesaiannya selain tadi apa menghilangkan kesenjangan tadi ya? Iya. Kira-kira apa lagi? Kalau menurut saya ya, Pak, karena dalam kacamata saya menganggap tidak ada wadah, tidak ada kegiatan yang melibatkan kolaborasi mereka ya, Pak. Jadi menurut saya harus ada sebuah event, kegiatan atau wadah lah, Pak ya. Jadi di mana dilibatkan antara senior dan junior. Jadi ada kolaborasi. Jadi tidak hanya satu kegiatan. Jadi dalam beberapa kegiatan, setiap kegiatan dilakukan harus melibatkan semua kalangan antara guru junior, senior tidak ada. Oh ya, berarti menurut saya yang disampaikan oleh Bu Romi tadi, jadi terjadi dua kubu. Terus cara penyampaiannya yaitu harus ada wadah ya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, wadahnya nanti harus berbentuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan senior dengan junior. Terus kira-kira menurut Bu Romi ini kapan bisa dilakukan? Kalau menunggu akhir semester terlalu lama ya, Pak, ya. Saya. Jadi mungkin nanti alternatif solusinya adalah mencari sebuah kegiatan yang dekat bisa dekat dalam waktu dekat ini bisa dilaksanakan. Ya. Misalkan kalau kita sekarang kan menyambut bulan suci Ramadan ya, Pak. Ya. Jadi itu mungkin nanti bisa dilakukan pada acara atau event-event tentang keagamaan pada bulan suci Ramadan. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi semakin sering mereka berkolaborasi, jadi akan semakin cepat menghilangkan kesenjangan. Oh ya. Mungkin sementara itu mungkin dulu ya. Kebetulan saya ada telepon sudah Bu ya. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan kapan-kapan lagi ya Bu. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu ya. Diberikan saya bisa memikirkan solusi apa yang bisa saya temukan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memecahkan masalahnya Bu Romi ya. Amin, terima kasih. Ya Bu, terima kasih juga Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Iya langsung aku bareng saya nanti. Saya langsung karena mari mampir. Terima kasih. Saya mau jemput anak dulu Bu. Terima kasih. Baiklah Pak Har, karena Bu Romi sudah pulang, sekarang saatnya saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses pelaksanaan coaching yang sudah Pak Haryanto laksanakan bersama Bu Romi tadi. Ya. Seperti yang Pak Haryanto sampaikan tadi sama saya, kalau di sini pada proses coaching ini Pak Haryanto akan memfokuskan pada kompetensi inti mendengarkan aktif Pak. Mendengar aktif. Iya. Setelah saya melihat tadi dari awal hingga akhir proses pelaksanaan coaching Pak Haryanto dengan Bu Romi, alhamdulillah ternyata kompetensi yang rencananya tadi akan Pak Haryanto fokuskan sudah benar-benar Pak Haryanto laksanakan dengan baik. Di mana di situ Pak Haryanto sudah menjadi pendengar yang baik, tidak banyak berbicara, tidak banyak memberikan solusi, akan tetapi tetap aktif memberi semangat dan membuat Bu Romi sebagai coach
merasa lebih leluasa, merasa lebih bebas untuk bisa mengungkapkan ide-ide, pemikiran-pemikiran dan solusi-solusinya terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Iya. Iya. Alhamdulillah ternyata sudah benar-benar sukses Pak ya dari proses coaching tadi yang sudah Pak Haryanto laksanakan. Benar-benar luar biasa Pak Haryanto. Proses coaching tadi saya benar-benar salut sama Pak Haryanto. Ternyata benar-benar memang benar-benar fokus di mendengarkan aktif, walaupun di akhir-akhir Pak Haryanto itu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga di situ ya. Oh ya. Banyak memberikan menstimulasi Bu Romi sebagai coaching untuk mengungkapkan, menyampaikan ide-ide dan rencana-rencana aksi yang akan beliau laksanakan. Iya. Alhamdulillah ternyata proses coachingnya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan setelah coaching tadi, itu proses coaching yang pertama Pak Haryanto ya? Iya. Ya, mudah-mudahan setelah proses coaching yang pertama tadi nanti kemampuan Pak Haryanto sebagai coach benar-benar akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Sudah Pak ya, saya Ya, Bu. mau pamit dulu. Oh, ya, Bu. Nggak terasa di sini sudah dari jam berapa tadi saya di sini? Iya. Sampai jam 12 ini. Sudah lumayan banyak menyita waktu Bapak. Saya yang terima kasih Bu. Saya pamit dulu Pak Ya ya. Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi setelah ini, tentunya dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Mari Bapak ya. Mari Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.